Sahabat viral, juara viral hadir kembali setiap hari Senin jam 2 siang di Seru Channel TRV, Transvision, Seru Channel 333 bersama Richard Ricardo pastinya. Hari ini spesial banget di juara viral karena finally ini sahabat aku sudah kembali ke dunia sesungguhnya. Dan kita juga pernah mengundang dia dulu ke juara viral, tapi kita akan ngobrol lebih intimate tentang sosok sahabat aku yang satu ini. Tapi sebelum kita menyapa dia, ini aku mau bacakan artikel tentang Medina Zain. Kita lihat ya. Medina Zain sudah tak ada dendam usai bebas dari penjara. Ini artikel pertama. Artikel kedua, Medina Zain merasa nyes masuk minimarket lagi usai hampir 2,5 tahun di Bui. Dan yang ketiga, ini ada artikel yang menarik juga. Medina Zain sering terkena penyakit kulit hingga berat badannya naik 15 kg selama di penjara. Dan langsung ini ada satu video juga yang akan kita lihat bersama-sama. Check this out. Halo Kak Medina. Kak sedikit Kak. Kak sedikit Kak ngobrol Kak. Kak Medina, gimana kabar Kak? Sehat Kak? Ya, dari mana mau istirahat dulu. Jujur 2 tahun lebih menjalani di dalam itu tidak mudah. Tapi sehari-hari olahraga, ke masjid, terus juga aku di sana aktif make up. Jadi kayak make up belajar untuk make up wedding, make up untuk sehari-hari kayak gitu. Itu dia mengenai Medina Zain, sosok inspiratif, sahabat aku yang cerdas, yang sangat pintar. Namun kemarin dia melalui ujian yang sangat berat, 2,5 tahun di penjara. Dan kita hadirkan langsung di juara viral. Medina Zain, apa kabar? Beb, sehat ya? Sehat sayang. Sangat sehat, naik 15 kilo. 15 kilo, Masya Allah. Dari 45 jadi 60 sekarang. Kita udah lama yang ketemu ya, Oh, 2,5 tahun. 2 tahun setengah. Maafkan aku tak mengunjungimu, tapi apalah daya, memang belum jodohnya ke sana dan belum momentumnya. Tapi pas kamu bebas, aku sangat antusias banget. That's why aku langsung, Medi, kita ketemu, kita ngobrol. Kita sempet chat kan? Chat sih sering. Kamu harus datang di podcast aku pertama. Iya, Medi tuh sering banget chat di sana, ngasih kabar dengan kalau di sana pinjem. Bukan, di sana wartel. Wartel ya, gitu. Jadi kayak wartelnya itu bisa video call, bisa telepon. Dikasih tapi waktu berapa lama per hari? cuman 5 menit sampai 15 menit. Kalau lagi penuh 5 menit. Tapi kalau lagi kosong 15 menit. How do you feel? Dulu nanya ini tuh kayaknya berat ya. 2,5 tahun loh di dalam itu. Sebenarnya kalau dibilang berat, pasti berat. Tapi ini benar-benar pelajaran hidup yang harus aku jalani dan harus aku lewati. Ini merinding loh. Iya, aku makanya gini. Aduh, aku tuh nggak expect ya. Medi ini aku kenal udah lama banget ya, tahun 2010. Seorang pengusaha sukses yang aku aja jujur banyak belajar dari Medina Zain, ilmu bisnis, tentang dunia pekerjaan, merintis usaha dan lain-lain. Dan nggak menyangka gitu. Medi sendiri nyangka nggak sih, ekspektasi nggak sih bisa akhirnya masuk. Ini gue kena nih gitu. Sebenarnya kalau dibilang nyangka, pasti nggak nyangka. Tapi ketika itu aku mungkin aku tidak mau menyalahkan penyakitku ya. Aku balik lagi ini mau membahas penyakitku. Aku punya penyakit bipolar disorder, punya penyakit BPD yang sampai detik ini, sampai hampir 10 tahun ya aku mengkonsumsi obat itu. Terkadang itu ketika minum obat, ketika obatnya lagi malas diminum, atau ketika maniknya terlalu, atau ketika depresinya terlalu, itu membuat sifat kita kadang berubah. Kadang ngerasa bukan diri sendiri. Moodnya swing, tiba-tiba emosi, Iya. tiba-tiba bad mood gitu. Tiba-tiba bahagia banget. Bisa
kapan aja gitu. Pokoknya itu random. Iya, random banget. Itu bener-bener dari awal aku dideteksi sama psikolog dan psikiater aku menderita bipolar. Itu bener-bener kayak denial dulu. Sampai pindah-pindah rumah sakit, ini bener gak sih gue pernah kena penyakit ini gitu. Dan akhirnya diketahui bener itu didiagnosa selama 10 tahun terakhir ini. Iya, 10 tahun terakhir ini dan meminum obat sebenarnya 14 tahun dan meminum obat 10 tahun. Selama di dalam obat gimana? Tetap diminum. Ada tetap konsul? Ya. Di dalam tuh ada klinik. Ada klinik Pratama ya di sana. Dan bisa konsultasi dengan dokter SPOG-nya juga. Dan diberikan obat secara rutin karena pressure di dalam itu lebih besar daripada pressure di luar. Di dalam 2,5 tahun itu waktu yang sangat panjang ya gitu bagi seorang Medina yang kehidupannya yang kita tahu ya di masyarakat, image yang ditampilkan Medina itu pebisnis, entrepreneur muda, sukses, banyak usahanya, tiba-tiba bisa jatuh dengan semua kejadian yang aku nggak mau sebutin satu persatu. Even aku tahu, tapi itu membuka luka lama. Tapi Medi di dalam gimana cara bisa survive gitu, kayak gue bisa mengafirmasi diri, gue bisa kok jalanin. Awal mula, ini cerita dari awal mula masuk ya. Awal mula masuk Polda. Itu hari pertama tuh kayak bengong, gak tahu harus ngapain, gak tahu harus menghubungi siapa. Hanya keluarga yang datang waktu itu setiap hari. Ya kan, orang tua aku, ayahku dulu masih hidup ya, alhamdulillah. Nah, itu juga yang akan kita bahas ya. Ayahku masih hidup bolak-balik, ketika dia udah stroke jalannya udah bener-bener nggak normal lah ya. Ibu, papa tiriku, terus juga anakku hadir. Itu bener-bener mereka kayak nggak menyangka aku bakal menjalani 2,5 tahun. Dan mereka tuh setiap datang ke Polda, Bunda pasti pulang cepat kok, Bunda pasti pulang cepat, Bunda pasti bisa sidang nanti hukumannya ringan gitu. Itu yang bicara Syafi. Radit. Dan ibuku dan ayahku juga selalu optimis seperti itu, berbicara seperti itu. Semua keluarga aku selalu optimis aku akan mendapatkan hukuman yang rendah. Roda berputar ya kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah. Aku tuh kalau ngelihat Medina tuh dia sosok yang baik bagi aku tuh, kayak apa ya? Kayak aku ngerasa kayak nggak bisa ngebalas kebaikannya Medi yang terlalu baik sebenarnya. Cuman ketika Medi dapat hal seperti ini tuh kayak aku ngerasa kok ada sih orang yang tega gitu, jahat sama kamu dizolimin. Yang aku tahu gitu ceritanya, meskipun banyak di luar sana yang ngehujat Medi salah A, B, C, D, tapi aku tahu sesungguhnya Medi tuh nggak seperti itu gitu. Cara Medi menanggapi orang-orang yang zolim, yang jahat tuh kayak gimana sih, Med? Aku sempat ngomong sama salah satu temanku di kamar, teman curhat, ada namanya Andani. Dan gue bukan orang baik, maksudnya bukan orang sempurna. Tapi gue bukan orang jahat yang jahat banget. Gue punya kekurangan, gue punya sesuatu kekurangan, termasuk ya salah satunya penyakit gue ini yang gak bisa gue hindari. Yang kadang tiba-tiba muncul gitu ya? Iya, yang kadang tiba-tiba effortnya tuh, bukan effort ya, kadang-kadang triggernya itu tuh muncul ketika, coba kalau misalkan kita flashback ya. Kalau misalkan aku ngelihat di TikTok atau ngelihat di mana ya, postingan aku dulu yang bahasa-bahasa aku yang kayak apa sih gitu ya. Yang kasar. Aku nggak nyangka tuh aku ngomong kayak gitu, nggak sadar. Berarti itu di bawah alam sadar kamu? Literally aku nggak sadar. Bukan nggak sadar ya, gue nggak sadar separah itu gitu gue. Kok gue bisa begitu gitu ya? Dan kenapa sih gue bisa tega? Maksudnya gini, aku percaya hukum karma. Dulu mungkin flashback ya, ada salah satu karyawanku yang waktu travel itu tuh yang sempat aku penjarakan. Aku penjarakan sekitar 12 miliar.
aku menjarakan dia. Itu keluarganya sampai memohon-mohon ke aku hanya punya uang sekian untuk membebaskan dia. Tapi aku dengan arogannya aku nggak mau. Dengan arogannya aku nggak mau. Aku tetap ingin menjarakan dia. Aku ingin puas. Dendam. Ya. Waktu itu dendam. Bukan, lebih ke duit gue hilang nih gitu. Dan itu kepuasan Medi ketika padahal aku bisa backup uang itu, paham gak sih? Iya. Padahal aku bisa backup uang itu, terus anak dia banyak, keluarga dia masih membutuhkan dia. Kok gue tega mempenjarakan dia? Di dalam tuh gue bener-bener tafakur, Beb. Bener-bener kayak bukan orang yang ngaji tiap hari kok gue di dalam. Bukan orang yang bukan orang yang beribadah yang rajin banget, enggak. Tapi gue bener-bener kayak introspeksi diri, ini salah gue apa? Gue pernah jahat sama orang apa? Gue pernah menzolimi orang apa? Apa yang harus gue lakukan? Gue harus minta maaf sama siapa? Gue harus gimana gitu. Jadi Medi ngerasa itu karma buat Medi? Karma. Terus aku 2 kali masukin orang ke penjara. Mungkin ada podcast ya waktu itu sempat yang bahas, ada namanya Sandy ya. Kak Sandy. Itu juga sempat aku penjarakan. Betapa arogannya aku dulu. Jadi yang membuat Medi arogan tuh apa sebenarnya? Apa karena bergelimang harta? Apa karena kepopularitasan? Apa karena Medi ngerasa aku punya power? Apa gimana? Dulu tuh aku kayak di atas langit yang bener-bener kayak gak akan bisa gak ada yang bisa jatohin gue gitu. Sombongnya tuh gitu? Sombong banget gitu. Ini kita bahas semalam, kita cerita itu satu kata yang terucap di Medi itu yang aku inget, yang aku juga belajar, dan mungkin kita semua harus belajar, Sobat Viral. Jangan kufur nikmat. Iya, kufur nikmat. Kamu ngerasa itu? Ngerasa. Tapi aku ngerasa gini, Beb. Kebaikan aku untuk karyawan-karyawanku dulu ya. Untuk karyawan-karyawanku dulu, untuk teman-temanku, untuk sahabat-sahabat aku mungkin juga ada gitu. Bukan banyak ya, nggak boleh bilang banyak gitu, ada. Tapi kesalahanku yang ibarat kata masih bisa dibilang bisa tabayun, kok bisa jadi gini ya, kok bisa jadi 2,5 tahun gue di dalam sini. Dan itu tuh benar-benar ngebuat aku kehilangan momen-momen terbaik anak aku masuk SMP, masuk TK, perkembangannya aku nggak tahu. Syafi tiba-tiba ngomongnya udah lancar, aku nggak tahu. Cuman tahu dari video call kadang kunjungan. Radit tiba-tiba udah besar, tingginya lebih dari aku nggak tahu. Nomor sepatunya 40 juga aku baru tahu. Jadi hilang momen itu. Hilang. Dan ketika kita punya anak, kan kita pengen melihat perkembangannya. Terus ketika yang paling menyakitkan banget ketika ayahku meninggal. Aku di dalam. Dan sebelum ayahku meninggal, ayah sempat bilang ngejenguk terakhir kali. Apa yang ayah katakan terakhir kali pas ngejenguk Medi di dalam? Kata-kata yang selalu aku inget dari ayah, kakak, udah hidup biasa aja. Hidup biasa aja. Hidup apa adanya. Sederhana. Tidak boleh banyak ambisi. Itu. Bahagiakan keluarga. Itu terakhir. Terakhir. Terus pas tahu kabar ayah udah nggak ada? Jadi sebenarnya waktu itu ayah pas aku tahu nggak ada, aku sempat mimpi. Aku mimpi di patok ular, Beb, itu bener. Aku mimpi di patok ular. Paginya aku tiba-tiba kayak punya perasaan gak enak, aku telepon ibu. Ayah masuk ICU. Itu udah lemes banget. Udah rasanya kayak, ini ketiga kalinya ayah pecah pembuluh darah di otak ya. Waktu itu kan sempat disedot, terus yang akhirnya dokter memutuskan untuk operasi. Tapi waktu itu kan karena posisi aku di penjara, aku nggak bisa keluar tiba-tiba. Aku harus melewati dulu sidang TPP, persetujuan semua pejabat di lapas. Prosedur lah di sana. Prosedurnya ya. Yang panjang dan ribet ya. Betul. Jadi waktu itu aku udah kayak adikku
adikku dari Batam kan, adikku sekolah di Batam, pulang ke Jakarta nemenin ayah, yang akhirnya aku nggak bisa melihat detik-detik terakhir ayah meninggal, padahal aku tahu itu ayah nungguin aku, Beb. Merasa bersalah? Sangat Merasa bersalah? Sangat. Nggak bisa nungguin ayah aku megang tangannya untuk ke terakhir kalinya. Nggak bisa gitu. Aku datang ke sana, kamu bayangin malam ayah aku udah ditutup sama kain kafan. Aku bisa bayangin kayak aku cuma bisa, aduh, mau bukanya aja tuh kayak nggak tega gitu. Aku cuma bilang, kenapa ya sih nggak nungguin kakak pulang, kakak bentar lagi pulang gitu. Aku tuh pengen banget ngeliat ayah tuh bahagia lagi, karena di detik terakhir ayah kunjungin aku itu, ayah tuh kakinya udah nggak, jalannya udah nggak, ini udah aku tuh udah kayak, oh my god, semoga ayah sehat sampai aku pulang, itu doa aku selalu itu. Tapi takdir berkata lain ya. Ya, tapi aku udah ikhlas. Yes, ya. Ikhlas banget. Jadi apa yang Medi rasakan, apa yang Medi maknai di dalam itu, pelajaran terbesarnya apa, Med? Pelajaran terbesarnya satu, tau nggak, Beb? Di sana itu tidak boleh ada hutang piutang. Even kita makanan harga 5.000 itu harus dibayar hari itu, detik itu juga. Kebayang nggak orang yang nggak ada transferan? Kebayang nggak orang yang nggak ada orang yang mensupport dari luar? Makan nasi dari pemerintah walaupun layak ya. Tapi kan mereka pengen jajan, mereka pengen beli perlengkapan mandi, ya kan, uang dari mana? Kadang kan ada donatur yang kirim perlengkapan mandi. Kayak sesusah gitu. Itu di sana ya? Aku benar-benar banyak belajar karena aku di kamar disabilitas. Jadi aku disimpan di kamar disabilitas karena aku kan minum obat rutin. Aku sering tantrum, Beb, di sana. Karena mungkin under pressure ya. Aku sering mimisan, mungkin stres. Aku sering kayak nangis, kayak apa ya, menjabak rambut gitu, kayak tidak menerima kenyataan, kayak lagi kangen anak atau apa. Karena kan mungkin kan aku punya penyakit mental illness yang mungkin harus ditangani dokter secara cepat, makanya ditaruh di kamar disabilitas. Di situ ada orang yang tangannya nggak ada satu, ada yang punya penyakit yang pokoknya sesek terus, tapi bukan TBC ya, sesek terus yang ada cairan di paru-parunya. Pokoknya banyak yang berkebutuhan khusus di kamar aku, dan yang harus aku bantu juga mereka gitu, karena aku orang sehat di situ, yang 2 orang yang sehat di situ yang disimpan, yang harus bisa menjaga mereka juga gitu. Ketika Medi tantrum, apa yang bisa dilakukan di sana? Ketika aku tantrum, aku biasanya dikasih obat sama dokter, sama dikasih es, gel es. Untuk menggenggam gel es itu, biar apa yang aku unek-unek apa yang di dalam hati aku tuh keluar gitu. Dengan kekesalan itu atau apapun itu keluar. Kadang aku malam-malam tantrum dikeluarin dari kamar, dimasukin ke klinik, kalau udah tenang baru dimasukin lagi ke kamar. Dan itu yang terjadi ketika aku dapat kabar nggak baik dari luar, misalkan, oh ini Radit tiba-tiba sakit demam, Syafi tiba-tiba muntah-muntah, itu pokoknya anak, mama, papa, keluarga, semuanya, nenek, kakek aku ya karena masih ada, semuanya apapun kabar yang nyampe di telinga aku yang kurang baik tuh, itu yang selalu bikin aku begitu gitu. Anak Syafi sama Radit, makna mereka buat Medi apa sih? Ketika Medi di dalam kan pasti ngerasa aku tidak merasa sebagai ibu seutuhnya, bukan ibu yang baik gitu ya. Dan bagi Medi ngelihat mereka sekarang udah tumbuh besar, apa yang bagi Medi itu mereka tuh seperti apa sih sosok 2 jagoan Medi? Mereka anak-anak yang kuat. Radit tiap nengok aku kan di bawah ibu ya, dia tuh anaknya sweet banget, dia anaknya penyayang banget.
Radit sayang bunda, Radit tungguin bunda sampai kapanpun. Radit pengen bunda cepat pulang, cepat ketemu Radit lagi, tinggal bareng sama Radit lagi. Syafi, padahal ditinggalin aku 2 tahun setengah Beb. Tapi dia masih inget sampai detik ini kalau aku bundanya. Dan selalu setiap nengok aku tuh meluk, bunda kapan pulang, kok lama banget. Kata-katanya yang selalu diucapkan itu gitu. Jadi kayak, tapi aku bersyukur Beb. Di sana tuh ada yang hukumannya seumur hidup, hukumannya 20 tahun, 15 tahun. Ada yang bahkan aku sempat ada sekamar sama yang hukuman mati, tapi nggak tahu ya hukuman mati kan sekarang masih ada apa enggak, tapi hukuman mati gitu. Yang lama lah gitu ya. Hukuman lama, hukuman seumur hidup ya. Banyak yang aku pelajarin di dalam. Yang satu pokoknya lebih menghargai uang. Itu. Menghargai uang. Menghargai uang, menghargai waktu. Menghargai orang di sekitar. Support system. Support system. Karena kita tidak bisa memilih teman hanya cover atau apa yang mereka punya. Ternyata aku di dalam bisa bergaul dengan orang yang bisa dibilang ada yang biasa-biasa aja, ada yang gak punya apa-apa, ada yang gak punya transferan, ada yang makan aja susah. Jadi yang menguatkan Medi di dalam itu justru sebenarnya teman-teman sekitar. Iya di dalam. Di dalam yang berjuang bareng. Dan para petugas di dalam. Yang baik-baik. Yang sangat baik. Baiknya bukan cuman sama orang yang terpilih ya, maksudnya mereka bener-bener sigap banget. Orang kliniknya tiba-tiba misalkan malam-malam mama pastel ada yang sakit, ada yang pingsan, itu bener-bener mereka bawa kursi roda apa segala macam, itu bener-bener gercep ya, maksudnya bener-bener mereka sigap gitu. Terus ketika misalkan ada yang sakit parah dibawa ke rumah sakit gitu. Ketika ada hal-hal yang misalkan urgent gitu, yang misalkan keluarganya ada yang meninggal apa segala macam, itu ditangani dengan baik. Mungkin sobat viral ya, nggak semua orang bisa seperti Medina gitu ya, yang bisa kuat gitu, yang tadinya dia bergelimangan harta, apapun punya, tiba-tiba di dalam itu lenyap seketika. Allah bisa ambil dalam sekejap. Dan tiba-tiba Medi harus menjalani itu, ditambah tidak hanya itu aja, cacian, makian, image yang ibaratnya jelek gitu ya Med ya? Iya, hancur banget. Hancur banget. Mikirin gak sih waktu di dalam, wah gila kalau gue keluar kayaknya gue bakal jadi bulian orang gitu, gue dimaki-maki sama orang gitu. Maksudnya kayak dulu pas di dalam tuh mikirnya gitu, sempat gak sih kalau keluar tuh kayak, duh hidup gue gimana ya, makin hancur gak sih hidup gue di luar, karena image gue tuh udah parah banget gitu ibaratnya gitu. Aku bukan sok agamis ya Beb, aku juga di dalam juga ngajinya juga belum terlalu serajin yang lain. Tapi aku percaya pertolongan Tuhan. Aku percaya Tuhan bakal ngelindungin aku. Aku percaya Tuhan gak akan bikin aku sengsara. Gak akan, walaupun di dalam nih aku juga tidak bergelimangan ya. Aku juga pas-pasan banget ya. Makan cadong kok, aku makan makanan dari pemerintah juga. Tapi aku merasa ketika pulang nanti, aku ingin menjadi manusia yang lebih baik. Yang penting niat. Even itu orang mau mengecap apapun tentang aku, mengorek luka lama aku, mencibir aku, membuka aib aku, apa segala macam, aku udah gak peduli. Yang penting Medi akan menjadi manusia pribadi yang lebih baik lagi. Pastinya kan 2,5 tahun itu adalah hukuman yang harus Medi jalani dengan kesalahan, ibaratnya kita bilang kesalahan Medi. Ya, itu lumayan panjang loh. Iya panjang ya. Kepada siapa aja Medi mau minta maaf untuk proses kehidupan yang pelajaran hidup berharga ini? Pertama, aku minta maaf buat keluarga, terutama anak, ibuku. Sorry aku potong, ibunya Medi tuh luar biasa. Gue tau ibu tuh ya, sosok yang bagaimanapun kayak Medi waktu itu diberitakan gini-gini, ibu garda terdepan loh. Ibu tuh the best loh. Masih beruntung
Ibu tuh nggak pernah ada rasa malu punya anak kayak Iya. aku. Ya bener-bener kayak Belain ibu banget. kan PNS ya. Ketemu teman-temannya itu ya udah gitu. Kayak doain anakku ya, doain anakku. Nggak pernah. Meskipun ibu pasti ngerasa ada omongan kiri kanan, tapi ibu tetap kayaknya enggak, Neng Medi mah tetap anak ibu. Ibu nggak percaya Medi begitu gitu. Maksudnya aku lihat ibu tuh luar biasa. Iya. Ya. Ada sesuatu mungkin yang nggak bisa aku ungkapkan di sini kenapa aku seperti itu ya Beb. Ada sesuatu yang maksudnya kayak yang nggak bisa aku ceritakan kepada siapapun, hanya aku dan Tuhan yang tahu. Tapi niat aku untuk pulang 2,5 tahun ini, aku ingin menjadi manusia yang lebih baik dan aku minta maaf buat seluruh keluargaku yang sudah aku kecewakan. Anak, ibu, kakek nenekku yang masih ada sekarang. Terus juga keluargaku sepupu semua, om, tante, maafin Medina sudah membuat malu keluarga Zain. Sedih banget, kakek sayang banget sama aku, kakek katanya cucu kesayangan kakek gitu ya. Terus yang mengangkat derajat iya keluarga teh Medina gitu ya, ya Medina dulu Zen gitu. Kenapa sih kakak teh gitu ya, pernah kecewa kakek ngomong gitu, tapi kakek percaya kakak bisa mengembalikan semuanya. Terus juga minta maaf buat teman-teman yang pernah aku kecewakan apapun, dalam hal apapun. Minta maaf juga buat mantan ya, disebut mantan karyawan dulu PT MGC. Minta maaf sudah menjadi CEO yang gagal menjalankan perusahaan. Tapi aku senang sekarang udah banyak yang kerja lagi ya di perusahaan-perusahaan lain. Mudah-mudahan. Karena itu berkat ilmu dari Medi juga. Alhamdulillah insya Allah Jadi menjadi amal jariah. Terus juga minta maaf untuk orang yang pernah saya zolimi. Yang pernah saya penjarakan. Minta maaf juga buat teman-teman dekat yang pernah saya sakiti apapun, baik ucapan ataupun perbuatan. Minta maaf juga, banyak banget ya pokoknya yang minta maaf juga, boleh nggak keluarga yang di lapas ya? Boleh. Minta maaf buat ibu-ibu yang di lapas yang sering saya repotkan, kadang saya tantrum, malam-malam dibawa ke klinik. Minta maaf buat wali saya di lapas, Ibu Ari Budiningsih, yang sayang banget aku sama dia, sama beliau. Yang ketika aku sakit, ketika aku galau, curhatnya sama Ibu wali aku, Ibu Ari, yang sekarang menjadi KPLP Lapas, Ibu Kalapas, Ibu Ike, mantan Kalapas, Ibu Ade, yang sekarang sudah pindah ke Kalimantan, Ibu-ibu Paste. Semua, pokoknya aku sayang banget sama semua. Terima kasih telah menjaga aku 1,5 tahun di lapas, 1 tahun di rutan, 3 bulan di Polda. Pokoknya semua yang mendukung dan mensupport aku. Hikmahnya punya keluarga baru. Punya keluarga baru. Dan aku deket banget sekarang sama mereka. Dan yang Medi, semalam tuh aku banyak cerita sama Medi. Mereka tuh baik-baik banget, Beb. Ini. Aku gak nyangka diperlakukan sebaik ini, gini. Ya berkah mungkin karena Medi juga orang baik, jadi orang juga sayang sama Medi. Ada satu cerita yang aku sedih banget. Apa? Aku lagi nggak ada transferan banget. Terus tiba-tiba ada salah satu ibu Paste. Medina lagi nggak ada makanan ya? Iya, sore nggak ada makanan. Dibeliin makanan. Bu ini gimana bayarnya? Nggak usah, makan aja. Dan itu tuh berkali-kali. Mereka ketika tahu aku lagi nggak ada uang. Dan mereka tulus banget semua. Betapa berharganya makanan di dalam ya. Ya. Yang dulu Medi mau makan apa aja bisa. Di dalam tuh benar-benar menghargai makanan. Ya. Nasi cadong, Beb. Itu tuh 1 kotak, isinya tuh lauk, isinya nasi, ya 3 macam lauk dan nasi. Aku lagi nggak ada uang, aku tidak mau memaksakan ngutang ke orang. Anti banget. Lebih baik aku makan makanan dari pemerintah, layak kok. Nggak, aku sedih pas Medi bilang, aku tidur di kasur yang tipis banget, Beb. Iya. Matras. Itu sedih loh, karena aku tahu tuh Medi tuh gimana ya.
aku udah kenal Medi tuh nggak pernah dia tuh yang sesusah itu gitu. Pas dia cerita, kebayang gitu. Dan Medi bisa hebat loh, Beb. Belum tentu aku bisa. Kamu hebat. Beb, salahnya aku di mana? Aku terlalu memaksakan diri untuk membahagiakan orang tanpa membahagiakan diri sendiri. Kalau kata psikolog aku. Tidak pernah memandang diri sendiri, tidak pernah ingin membahagiakan diri sendiri. Kenapa selalu melihat orang lain dulu? Kamu tuh gak di pesawat. Kenapa kita harus memakai dulu masker sebelum orang di sebelah kita, anak kita misalkan gitu. Karena kita harus menyelamatkan diri sendiri dulu sebelum orang lain. Kenapa aku gak cinta diri sendiri dulu? Kenapa aku harus membahagiakan orang lain dulu tanpa mengingat diri aku juga butuh diri aku gitu. Berarti sekarang kedepannya media harus berdiri di kaki sendiri, memfilter teman-teman di sekitar Medi, dan jangan sampai masuk ke circle yang salah lagi, ataupun jangan pokoknya banyak belajar ya Beb ya. Jangan melakukan hal-hal yang dulu yang tadi Medi bilang, gue nggak nyangka kalau bisa begitu. Jangan kan Medi loh, aku juga nggak nyangka Medina kok bisa begitu ya. Yang aku tahu Medina ini sosok pekerja keras, wanita muda, berbakat, punya otak cemerlang, idenya bagus, banyak kenal orang-orang hebat, penghargaan juga bukan 1-2 yang aku tahu gitu ya. Karena aku nih Sobat Viral sama Medi ini banyak banget dikasih kerjaan gitu. Maksudnya dalam artinya kita sering bekerja bareng gitu. Karena memang kita konsepnya berteman dalam bekerja gitu kan. Dan aku ngeliat makanya pengen lo kayak Medina, dia bisa lo bikin usaha yang banyak dan sukses. Tapi ada nggak keinginan untuk kembali ke masa itu? Sekarang gini, aku ingin memulai semua kan dari nol. Aku ingin belajar dari semua kesalahan. Satu, aku tidak mau memaksakan diri. Apapun itu, tidak mau mengambil resiko terlalu banyak dalam berbisnis. Kedua, memfilter pertemanan ya, circle. Ketiga, tidak mau lagi Beb, bahasanya sekarang apa sih, flexing dan harus menghindari toxic relationship dalam pertemanan, dalam hubungan. Aku nggak mau bahas hubungan ya, itu pribadi kamu. Cuman toxic dan flexing itu tuh dua hal yang jadi bumerang. Dan belajar itu. Dan satu, Medina jangan FOMO, jangan ikut-ikutan siapa ini rame ini. Ingin pakai tas ini, ingin pakai sepatu apa ini. Sekarang menjadi manusia apa deh? Beb, kamu tau nggak? Di dalam, aku nggak nyebutin brand ya. Aku di dalam tuh lucu tau. Mereka tuh gini. Di dalam tuh kan pengen membahagiakan diri sendiri gimana pun caranya gitu ya. Menghibur diri sendiri gitu ya. Misalkan di koperasi kan suka ada yang lucu-lucu barang-barang kayak tas warna pink, Barbie apa gitu. Aku tuh selalu disebut si Barbie. Karena kalau ada barang yang berbau-bau Barbie kayak tumbler ya kan, atau tas Barbie itu kayak aku banget gitu. Jadi setiap kayak lagi pagi-pagi kita nongkrong gitu ya kan, ngopi-ngopi, itu tuh kayak tadi pas video call sama temen aku yang di dalam di warteg, kehilangan si Barbie katanya gitu. Karena nggak ada yang dandan kayak Barbie lagi. Justru di dalam tuh 2,5 tahun intimate banget tuh, itu pertemanan di dalam tuh yang sesungguhnya. Bener-bener. Yang sesungguhnya ya. Tiap hari ketemu melek, ketemu dia lagi. 300 orang dengan sifat karakter yang berbeda-beda, dengan kita harus memaklumi orang, dengan kita sekamar dengan orang yang gak kenal sifatnya gimana, kita harus menerima semuanya. Takut karena ada kondisinya. Kan takut kasusnya ini. Tapi alhamdulillah dilewatin, bersyukur semua bisa terlewatin ya. Aku lupa. Kemarin sempat ada yang nanya ke aku, Matt, dendam gak sih? Nah itu itu yang aku juga mau tanya. Kamu dendam gak sih dengan orang yang udah memasukkan, membuat kamu sekolah di dalam 2,5 tahun? Enggak. Tidak ada 1%, 0,5% pun tidak ada. Jadi ikhlas. Aku punya teman baru, mama-mama aku yang di dalam sekarang, ibu Kalapas, ibu KPLP, ibu-ibu Paste yang jadi sahabat aku. Dan akan terus di-maintain? Iya. Dan akan terus di-maintain karena mereka orang-orang baik.
Jadi kenal orang-orang Kumham kan ya. Belajar. Bener ya. sekolahnya benernya. Iya bener, sekolah bener. Di dalam juga aku ketemu orang-orang yang ternyata nasibnya jauh sekali. Aku sempat dikasih surat, aku nggak bawa sih ya. Ada yang ngomong gini, Medina, kamu tuh di dalam tuh maksudnya apa ya? Apa sih namanya? Masih ada transferan, masih bisa makan layak, masih bisa makan enak. Kenapa kamu selalu bersedih, mengeluh dan selalu tantrum gitu. Maksudnya lagi bipolar kamu ya. Tantrum. Apa sih yang kamu pikirin? Kamu masih bisa makan enak, masih bisa ketawa ketiwi, masih bisa ngopi, masih bisa ngobrol gitu. Bersyukur harusnya ya. Iya. Di dalam aja aku masih belajar untuk menghilangkan kufur nikmat itu, Beb. Itu proses belajar sih ya. Iya. Dan kedepannya Bismillah Medi punya usaha baru lagi, sesuatu gebrakan yang baru. Karena aku yakin Medi ini potensinya sangat besar sekali. Potensial, memang kamu berbakat di bidang bisnis. Apapun yang terjadi di luar sana sudah dilupakan saja. Ya. Orang mau berkata apa juga terserah. Yang jelas aku yakin Medi yang sekarang udah berubah jauh lebih baik lagi. Insya Allah. By the way, kalau ngomongin sahabat ya, kayaknya ada satu orang sahabat juga nih mungkin yang sering ada buat Medi ketika Medi di dalam, ketika mungkin Medi berkomunikasi dan aku nggak bisa sepenuhnya ada buat Medi. Yeah. Terus tapi ada satu orang ini yang kayaknya selalu menemani Medi, selalu intens dan bisa untuk kayak Medi jadikan untuk kayak ibaratnya ini dia nih ada loh buat gue, dia nih selalu ada loh buat gue gitu. Sebenarnya banyak ya, karena Banyak ya? dengan kesibukan masing-masing kan nggak satu orang gitu yang kadang telepon aku dari wartel kadang nggak diangkat, kan dari wartel kan jamnya beda. Aku di dalam tuh kerja Beb sebagai tamping, jadi kayak perbantuan tamping gitu, kerja ngurusin berkas apa segala macam untuk killing time aja gitu. Sahabat-sahabat yang ada buat Medi siapa aja yang suka bantu? Aduh, kalau disebutin satu-satu. Banyak ya? Banyak, alhamdulillah banyak. Salah satunya deh. Salah satunya Arafi yang gak pernah melupakan aku. Arafi Ahmad. Iya. Arafi ya turun Arafi. Siapa lagi? Terus juga, aku sebutin satu-satu takut ada yang kelewat nih Beb, gak enak. Yang jelas terima kasih ya. Kamu ucapin terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Arafi, walaupun nggak langsung ya, ada orang kepercayaan yang selalu membantu aku. Terus juga kemarin juga ada Kak Fitri Saluteru, ada juga siapa lagi? Banyak lah ya. Aduh banyak banget, alhamdulillah. Sahabat-sahabat, teman-teman yang mungkin aku memaklumi sih Medi tuh kan baru keluar beberapa hari ini masih ngeblank kali ya. Ngeblank banget, ini kayak ngobrol aja takut nggak nyambung gitu. Oh terus Kak Tasya Nur Medina, terus juga Kak Uci, terus juga kemarin juga Kak Ica, semuanya pokoknya yang sudah baik membantu aku sampai di titik ini. Terima kasih. Semuanya yang membantu aku. Terus juga ada sahabat aku satu orang Bandung yang nggak bisa aku sebut, yang selalu membantu aku. Aku sahabat sama dia 14 tahun sampai sekarang dia membantu aku. Makasih ya Nuhun ya. Tapi ini juga ada salah satu sahabatnya Medi yang kita undang juga yang kayak yang viral karena kemarin pas keluar dari sekolah di interview mencrang tuh artinya glowing sekali. Glowing sekali, pakai apa ya skincare-nya? Iya. Jangan skincare Medina yang baru. Kami tahan dulu jangan Tahan dibahas dulu ya. Ini ada Iqbal. Coba geser. Mau di mana? Medi sini. Aku tetap in frame. Sini in frame dong. Masa enggak? Iya. Iqbal. Gimana Iqbal? Sehat Iqbal? Iya. Halo. Apa kabar? Nih, yang viral di TikTok nih glowing. Justru komen-komennya yang di sampingnya Medina siapa itu? Siapa itu? Ini tuh ya circle kita juga, pertemanan kita juga, sahabatnya Medi juga yang dimana ya ibaratnya Iqbal ini ada buat Medi tidak hanya material tapi juga support system yang juga tenaga ya. Dia menghibur teman-teman di lapas. Wow. Nyanyi, Iya. bawain DJ. Bener.
Dan orang pertama yang kamu hubungin buat pas kamu mau keluar dia juga. Iya, Iqbal jemput. karena aku sahabatan namanya dari 2010, tahu busuk-busuknya aku. Sebelum dia buka skincare, skincare-nya masih dia bikin, belum punya brand, belum punya klinik, sampai Masih yang jadi reseller. Masih jadi reseller, dan dia tuh masih ngontrak ya, masih ngontrak, belum punya klinik. Iqbal tahu banget perjalanannya ya. Banget Medina. sampai dari Radit masih umur berapa tahun ya? Masih bayi ya? Dari Radit enggak bayi. Iya bayi, masih 6 bulan lah. Enggak, udah 1 tahun. 2 tahun apa? 1 tahun setengah. Iyalah. Iya, segitu Iya lah ya. segitu lah ya. Masih pakai. Oke, Iqbal lumbung di sini. Iya. Apa yang mau sampaikan kepada Medi? Udah bebas, udah happy dong. Kita semua happy yang pastinya. Happy banget. Terutama Iqbal, apa yang mau sampaikan ke Medi? Menjadi lebih baik lagi aja Medi ke depannya. Jangan aneh-aneh. Pokoknya pesan dari aku, hindarilah yang hal-hal negatif. Terus jadilah Medi yang dulu lagi. Setuju. Dan menjadi Medina apa adanya, jangan menjadi Medina yang kemarin. Kalau Yeah. Medina yang kemarin benar-benar ya emang aku nemenin kok, sampai aku pernah di saat itu emang Medina lagi Dia lagi collabs benci ya. banget sama gue ya Nggak benci lagi collab, bener-bener yang kayak aku nemenin dia tanpa dibayar gitu loh. Iya. Aku nemenin dia, tapi aku sering kok berantem sama dia apa gimana itu Itulah udah persahabatan, tapi support. ya nah, tapi ketika dia lagi ada cerita dia dia masuk sekolah itu dan aku pun sakit gitu. Aku udah nggak mau, aku udah Sempat lost contact kita lost lama. contact. Aku udah ngeblok dia, bener-bener aku ngeblok dia. Tapi kayak Ngeblok apaan? Handphone nggak ada. ya tetap aja, aku nggak mau lihat Serius, muka. di sana tuh tidak boleh megang handphone, hanya boleh wartel, tidak boleh berkomunikasi selain kunjungan, dan benar-benar wilayah WBK. Jadi kita bertiga ini unik ya. Iya. Iqbal dapat ujian hidup, Iya, betul. sakit, Medi sekolah dan juga ayah meninggal. Iya. Aku juga selama di luar tanpa dirimu di dirimu di I dalam know, juga I know. aku juga punya masalah, Iya, punya ditipu masalah, orang, iya. ayah juga meninggal. Iya, Kita bener semua banget, punya bener. ujian. Iya, punya ujian. Ya, kita harus kuat ya. kuat. Nah, terus gini, aku tuh waktu pertama aku udah nggak mau sama Medina, bukan nggak mau ya, kayak ya udahlah gitu. Trauma lah ya. Trauma gitu ketika aku lagi lebaran, tiba-tiba ada sebuah surat, So sweet. iya ada seriusan, ada surat. Ya aku surat-suratin ada orang surat, tahu. ada surat. Sayang kamu sakit ya gini-gini. Karena Dari situ aku langsung nangis, bener-bener nangis-nangisnya. Aku langsung nelpon Medina kayak, langsung kamu ke lapas ya datang, katanya gitu kan, ke lapas. Ketika ke lapas, aku peluk, kita nangis-nangisan, tapi aku senang banget ngelihat dia di dalam sana tuh, dia lebih segar, lebih gimana ya, lebih kayaknya kok kamu kayak happy di sini gitu. Tapi kita juga happy tau lihat Iqbal segar sekarang. Masya Allah. Sehat lagi. Alhamdulillah. Ya, makin harus. kinclong. Masya Allah. Ini kayaknya ada menggunakan skincare Medina yang baru. Coming soon ya. Ada coming soon. Bismillah. Ini lagi dicobain dulu Iya. sama aku. Iya. Gitu. Pokoknya karena Medina adalah seorang pebisnis, terutama bidang skincare, Medina akan mengeluarkan gebrakan yang baru, ada Gebrakan usaha baru, baru, skincare baru, yang insya Allah akan lebih baik dari yang kemarin. Iya, ya itu ya. Harus lebih Harus baik. lebih baik ya. Pokoknya Medina untuk kedepannya jangan yang aneh-aneh lah. Udah, Bahasa itu lo aja. ngaco-ngaco gitu ya. Jangan ngaco. Jangan, dia tuh emang kadang suka random, kadang suka nakal. Aku kalau misalkan dia udah gimana Aku tuh selalu lebih baik diem. gampang Kepancing, gampang kerayu gitu. Kalau aku apa coba? Aku pengen gini, Medina pengen jadi yang Medina Zen aja tanpa Medina Zen gitu kan? Iya kan? Makanya gini loh. Kan waktu itu kan dia bawa tas yang branded apa gini. Udah nggak Sekarang mah apa? Miniso aja Iya. Miniso Lokal dulu. brand aja, Lokal brand support aja. lokal Iya, brand ya. iya. Pokoknya kan Medina yang 3 nama kan, Medina Zen apa, yang Iya. 2 aja udah Medina Zen aja udah sekarang lah ya. Iya, Kembali sekarang ke Medina Zen yang Iya, dulu ya. iya, kembali ke Medina yang dulu, iya. Apa ganti nama tuh ya Medina Iya, Aisyah? enggak. Kan Zen itu kan Kakek. pemberian dari Iya, kakek. pemberian dari Kalau kakek, Medi iya. ke Iqbal apa?
Apa? Iqbal kan sekarang udah balik lagi, kita bersama-sama, kita cari uang bareng-bareng. Semangat ya, kan tim manajemen juga sekarang kan. Kita jangan berselisih, kita harus Berselisih, ngobrol, ya. apa-apa diomongin baik-baik. Ya. Pokoknya tapi tetap kalau misalkan dia udah nakal, udah sebel, ya udah aku marah. Kalau orang Aku Sunda tuh udah bilang marah. sintruk. Oh, iya, gablok gue. Oke. Tampar gitu. So kita nih obrolan yang tadinya sedih dalam artinya gitu. Kita sedihnya tuh sedih lebih ke happy, lebih ke bangga Medi sudah bisa melalui itu dan Medi sekarang lebih segar dan jadi Medi yang lebih baik ya. Yes. Satu lagi sebelum closing, ceritakan Medi mau ada apa ke depannya? Usaha apa skincare? Insya Allah aku akan ada usaha skincare Maklun. Ke tengah. Oh ini ya? Kemana? Nih. Oh ya, insya Allah bakal ada skincare Maklun, ada klinik baru juga. Bismillah. Pokoknya doain semuanya, semoga usaha baru ini berjalan dengan lancar. Amin. Oh, tidak hanya skincare. Apa? Ada lagi. Ada Bismillah. beberapa. Pokoknya usaha dengan istiqomah ya. Iya, amin iya, ya. ada istiqomah. Medi hatur nuhun pisan, bager gelis. Sayang. Nuhun Terima Iqbal, kasih. nuhun oge, Medi nuhun. Terima kasih Transvision. Ya, semoga dari sini Medi bisa tentunya menjadi inspirasi lagi dan juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Amin, Allah. Sobat Viral, aku happy banget hari ini sahabat-sahabatku kumpul di sini. Ketemu lagi minggu depan di Journal Viral setiap hari Senin jam 2 siang di Transvision Seluruh Channel 333. Nonton juga di Cupmu, cuma buat kamu aplikasi dan TV kabel Transvision ya, pakai Transvision ya, Transvision. Dan juga kita ada YouTube di Seluruh Channel dan juga YouTube-nya Transvision Official. Like, comment, subscribe dan juga share. Sampai juga minggu depan di Journal Viral. Bye-bye. Selamat Medi, semangat Medi. Yes, semangat Medi. Yeay.